Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kita ada di kota Semarang. Nih, kita akan pergi ke Demak, guys. Naik motor ini. Kita nyewa motor ini. Kita pergi ke Demak, insya Allah. Perjalanan sekitar 1 jam. Nanti di sana kita ziarah ke makam para wali. Jadi motor ini kita sewa 2 hari. Ini motornya, platnya di sini H5205. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada di jalur Pantura menuju Demak, guys. Ini sekitar setengah jam lagi kita sampai di kota Demak. Kita naik motor ini. Ini lagi lampu merah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di gerbang kota Demak. Ini dia. Kota Wali, Demak Kota Wali, ya dekat dari Semarang. Kita masih naik motor Scoopy, guys. Bensinnya tidak bergerak. Ini banyak truk besar karena wilayah pelabuhan di sini. Ini lurus lagi, tidak lama lagi kita sampai di Demak. Bismillah. Kita sudah masuk kota Demak. Ini kota Demak. Kita naik motor. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di Demak. Kita ada di komplek makam Sunan Kalijaga. Masya Allah, tabarakallah. Sini komplek makamnya, guys. Nanti kita masuk, kita lihat-lihat sekitar dulu. Bismillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, ini kita ada di makam Sunan Kalijaga di kota Demak, Jawa Tengah. Jadi Sunan Kalijaga ini bernama asli Raden Mas Said. Beliau ini adalah seorang bangsawan, anak daripada penguasa kota Tuban. Tetapi dikarenakan keinginan beliau terhadap ilmu agama sangat tinggi, sehingga beliau lebih memilih untuk menjadi ulama, menjadi dai, penyebar Islam, daripada menjadi seorang pejabat negara. Jadi awal mula Sunan Kalijaga ini yang bernama Raden Mas Said ini, awalnya adalah seorang anak yang nakal, yang mana suatu ketika beliau bertemu dengan seorang wali yang bernama Sunan Bonang di tepi sebuah kali yang ada di daerah Demak sini. Nah, awalnya Raden Mas Said ini ingin berbuat jahat kepada Sunan Bonang, tetapi dikarenakan kekaromahan daripada Sunan Bonang, dikarenakan pancaran wajah kesolehan daripada Sunan Bonang, Raden Mas Said yang tadinya ingin berbuat jahat kepada Sunan Bonang tidak jadi berbuat jahat, malah meminta untuk bisa menjadi murid daripada Sunan Bonang. Akhirnya Raden Mas Said menawarkan diri kepada Sunan Bonang agar bisa menjadi murid beliau dan ingin belajar ilmu agama Islam. Tetapi oleh Sunan Bonang, keinginan itu ditahan, ditunda oleh Sunan Bonang. Lalu dikatakan Sunan Bonang itu menancapkan sebuah tongkat di kali tersebut, lalu mengatakan kepada Raden Mas Said, kalau kamu memang ingin menjadi muridku, kamu tunggu aku di sini, jaga tongkatku ini sampai aku kembali ke tempat ini. Akhirnya Sunan Bonang meninggalkan Raden Mas Said di tepi kali itu, dan ternyata Raden Mas Said begitu setia menunggu gurunya, Sunan Bonang di tepi kali itu, sampai dalam sebuah riwayat Tanah Jawa mengatakan bahwasanya 3 tahun lamanya. Akhirnya baru Sunan Bonang itu kembali mendatangi Raden Mas Said. Nah, dikarenakan kesabaran Raden Mas Said yang mana beliau dengan setia menunggu gurunya tersebut, maka diangkatlah Raden Mas Said ini menjadi murid daripada Sunan Bonang. Sejak saat itu dia digelari Kalijaga dikarenakan dia begitu setia menjaga kali yang diamanahkan oleh gurunya Sunan Bonang kepada dia. Nah, di sini menjadi tanda bahwasanya bagaimana seorang murid itu begitu qanaat, pasrah dengan apapun metode pengajaran yang dilakukan oleh gurunya. Nah, singkat cerita, setelah banyak belajar ilmu agama dengan Sunan Bonang, akhirnya Sunan Kalijaga ini menjadi seorang yang alim, yang banyak ilmu, dan hingga akhirnya beliau aktif berdakwah di sekitar kerajaan Demak sini, di pesisir tanah Jawa ini. Nah, metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini sangat unik, yang mana beliau ini memadukan antara kearifan lokal, kebudayaan lokal dengan syariat Islam. Yang mana kita tahu bahwasanya pada saat itu sangat marak orang-orang di tanah Jawa ini
yaitu menggunakan wayang. Maka wayang itu yang tadinya awalnya cerita-cerita wayang itu berasal daripada riwayat Hindu-Buddha, beliau ubah wayang itu menjadi cerita-cerita Islam dan menjadi sebuah daya magnet luar biasa. Masyarakat bisa beliau kumpulkan, lalu beliau kisahkan tentang ajaran-ajaran Islam melalui wayang itu. Sejak saat itu orang-orang Jawa di sekitar sini jadi banyak yang memahami Islam. Nah, ini salah satu metode dakwah luar biasa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Begitu juga Sunan Kalijaga juga menciptakan banyak lagu untuk dakwah. Salah satunya adalah lagu Lir Ilir yang menjadi selawat di sini. Nah, itu adalah lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Masya Allah, tabarakallah, begitu besar jasa daripada Sunan Kalijaga. Dikarenakan beliaulah, maka berbondong-bondong penduduk Jawa Tengah, pesisir utara Jawa ini memeluk Islam dan menjadi penganut, menjadi orang-orang kaum muslimin sebab daripada jasa daripada Sunan Kalijaga. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah balas segala jasa-jasa beliau dengan jannahnya, dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini juga suatu saat bisa berkunjung ke makam Sunan Kalijaga di kota Demak, Jawa Tengah. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, banyak sekali para peziarah. Masya Allah. Ini berasal dari berbagai wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Sini juga ada air peninggalan Sunan Kalijaga. Banyak jamaah yang meminum air ini karena katanya ini gentong peninggalan daripada Sunan Kalijaga. Sini banyak orang jualan di depan makam. Oh, makanan-makanan, kerupuk, dodol, songkok, kopiah, dan lain sebagainya. Cik. Nih oleh-oleh guys, oleh-oleh, baju, baju, sarung, kopiah, banyak. Ini berapa Bude? 50 sama. 50. Bagus tuh. Ada pinten Mas Manggung. 50.000. Nah, ini kita beli buat oleh-oleh Sunan Kalijaga Raden Syahid. Ini tulisannya. Oh, bagus. Ya kan.